Halo semuanya, perkenalkan saya Alexandra Haryadi dengan NIM 01060423100027 dari jurusan Accounting. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan pembuatan jurnal buku besar neraca saldo menggunakan Excel. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sih persamaan akuntansi itu? Nah, jadi persamaan akuntansi itu menunjukkan aset atau aktiva dari suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan antara utang dan modal dari perusahaan tersebut. Nah, dapat diingat juga nih rumusnya tuh aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di mana aset adalah harta perusahaan, itu tuh mencakup tanah, gedung, peralatan, dan perlengkapan. Nah, selanjutnya ada liabilitas atau hak klaim pihak lain itu mencakup hutang. Hutang wesel, hutang gaji, jadi itu harus dibayarkan pihak perusahaan ke pihak lainnya. Dan yang terakhir ada ekuitas yang merupakan modal atau kekayaan entitas bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu seperti pendapatan jasa, prive, dan dividen. Nah, perlu diketahui juga nih kalau aset itu bertambahnya di debit atau di kiri dan berkurangnya di kredit di sebelah kanan. Atau sebaliknya untuk liabilitas dan ekuitas. Nah, saya juga akan menjelaskan sebenarnya apa sih jurnal, buku besar, dan neraca saldo itu. Nah, untuk jurnal itu catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan peristiwa dan pemikiran yang terjadi. Jadi kayak misalkan ada transaksi itu dicatat semuanya tuh di jurnal, kayak tanggalnya, keterangannya, misalkan peralatan yang masuk, perlengkapan, berapa nominalnya itu dicatat semua di jurnal. Nah, untuk buku besar itu tuh berisi kumpulan akun perkiraan terkait dengan catatan transaksi keuangan. Jadi dari jurnal itu baru bisa dibikin buku besarnya. Nah, untuk neraca saldo itu laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun-akun dari buku besarnya. Nah, selanjutnya kita nih mau coba mengerjakan soal akuntansi yang sudah ada saya buat sendiri. Nah, tapi sebelumnya saya mau buat coanya dulu dan jurnalnya, baru kita mengerjakan soal akuntansi, lalu membuat buku besar dan neraca saldonya. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita akan membuat template-nya. Yang pertama ada coa, di sini saya sudah tulis keterangan dengan coanya juga, tetapi untuk akun gabungannya saya ingin menggunakan rumus. Jadi nanti ada tulisan 101 dan kas. Menggunakan rumus concatenate, lalu kita pencet coanya, kemudian kita ikuti rumus di bawah ini, titik 2 koma. Saya menggunakan petik 2 spasi petik 2 agar nanti ada spasi antara 101 dengan kasnya. Titik 2 koma lagi, kita pencet kas lalu tutup kurung. Nah, jika misal tadi saya tidak menggunakan titik 2, maka yang terjadi seperti ini. C2, saya langsung titik 2 koma, langsung kas, seperti ini, maka dia akan gabung tidak ada spasinya. Nah, untuk membuat rumus yang ke bawahnya, kita tidak perlu membuatnya secara manual, tapi kita tinggal pencet D2, ada titik di sini, kita pencet 2 kali dan sudah ke copy semuanya. Nah, selanjutnya kita mau ke jurnal. Nah, di jurnalnya ini sudah ada filter-filter. Tapi bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan mengajarkan cara membuatnya. Nah, kita pertama blok dulu akun debit dan kreditnya sampai ke bawah. Kemudian kita ke data validation, kita pencet yang list, lalu source-nya kita ambil dari coa, kita blok dari kas sampai bank, baru kita pencet OK. Nah, kemudian muncul seperti ini. Nah, untuk coanya, saat kita memencet filternya dan muncul akun coa, itu menggunakan rumus juga. Nah, cara membuat rumusnya, saya menggunakan rumus if jika akun kreditnya yang di D2 sama dengan 0, maka VLOOKUP-nya kita pencet ini yang di akun debitnya ini yang C2, koma, baru kita ke coanya, kita blok semuanya. Nah, kemudian kita koma lagi, karena kita di sini ada 3 kolom, dan kita ingin memunculkan coanya, maka kita tulis di sini 2. Kemudian karena kita mau eksaknya yang pasti, kita
pencet yang false, baru tutup kurung. Nah, di sini untuk selanjutnya kita tinggal kembali ke jurnal. Kita kembali ke jurnal, baru kita tinggal mengcopy yang dari VLOOKUP-nya ini. Kita copy, baru kita paste di sini. Nah, tetapi yang C2-nya ini kita ganti menjadi yang B2. Nah, kita pencet oke. Nah, di sini muncul error. Nah, cara untuk menghilangkannya agar terlihat cantik, kita bisa menggunakan rumus if error. Di sini kita tambah if error. Lalu di sini kita titik 2 koma. Seperti ini. Ketik 2 spasi, ketik 2, baru tutup kurung. Nah, jadi dia tidak ada. Dan menambah estetikanya. Agar rumusnya juga tidak berpindah-pindah, kita menggunakan string di bagian cowoknya sini. Kita string di belakang huruf dan di belakang angka. Lalu yang sebelahnya lagi kita string lagi. Seperti ini. Nah, ya kita tinggal pencet cas, maka muncul. Nah, kalau kita lihat di yang kedua, di sini akunnya muncul. Nah, cara untuk kita membuatnya ini sangat mudah. Kita tinggal copy rumus cowok yang di sini. Kita copy semuanya. Lalu kita paste di akunnya ini. Kita paste, tetapi yang duanya tadi kita ganti menjadi 3. Ini karena yang kita memunculkan adalah akun ketiga. Seperti ini. Kita ingin memunculkan kolom yang ketiga, bukan cowoknya. Nah, kita kembali ke jurnal. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas atau soalnya. Nah, di sini sudah ada soalnya dan di sini juga sudah ada jurnalnya. Sebelum kita membuat list dan COA dan akun gabungan, yang pertama-tama kita harus membuat nomor, tanggal, akun debit, akun kredit, COA, debit, kredit, keterangan, dan akun agar saat kita membuat filter dan juga COA serta akun gabungannya itu lebih gampang dan lebih tertata rapi. Nah, di sini udah ada soal dan kita sebagai PT Ayam Bebek Konsultan di sini. PT Ayam Bebek Konsultan. Nah, di sini pada tanggal 1 Oktober 2022 dilakukan penyetoran modal sebesar 600 juta oleh Bapak Ijaz secara tunai dan Bapak Jarjit sebesar 200 juta secara tunai. Berarti di sini kas dari PT Ayam Bebek bertambah sebesar 800 juta. Berarti di akun debit. Kasnya bertambah sebesar 800 juta. Dan modalnya bertambah sebesar 800 juta di akun kredit. Nah, kita tulis di sini keterangannya penyetoran modal. Lalu kita copy saja. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada keterangan dari Sapi Insurance untuk PT Ayam Bebek bahwa ada premi asuransi rumah sapi dengan pelunasan jaminan paket periode 1 tahun. Berarti di sini PT Ayam Bebek membayar 6.500.000 untuk asuransi selama 1 tahun. Berarti PT Ayam Bebek membayar asuransi yang dia bayarkan di muka. Di sini kita tulis tanggalnya, tanggal 2 Oktober. Nah, di sini asuransi dibayar di muka. Dan juga ada kas. Kasnya dikredit karena ini mengurangi kas dari PT Ayam Bebek
Ya, kita tulis sebesar 6.500.000. Kita tulis keterangannya, baru kita copy ke bawah saja. Karena sama keterangannya. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini pada tanggal 3 Oktober ada invoice dari PT Kambing Potong ATK untuk PT Ayam Bebek. Di sini berarti Ayam Bebek membeli pensil 2B, pulpen, dan mesin print. Jadi kita tulis tanggalnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada pensil 2B dan pulpen sebesar 2 juta dan 4 juta. Karena mereka sama-sama perlengkapan, jadi kita langsung saja tulis di sini perlengkapan. Perlengkapannya sebesar 6 juta. 6 jutanya di debit karena perlengkapannya bertambah di debit. 6 juta. Kemudian selanjutnya ada mesin print yang merupakan peralatan. Kita tulis lagi tanggalnya. Ini peralatan sebesar 20 juta. 20 juta. Kemudian totalnya di sini kita tulis di sini karena hutangnya bertambah di kredit, maka kita tulis ini utang dan di kredit. Kita tulis ini saja, peralatan dan perlengkapan dalam bentuk hutang. Nah, untuk yang selanjutnya, ini adalah kwitansi tanggal 4 Oktober. Berarti PT Ayam Bebek telah melunasi hutangnya yang kemarin di tanggal 4 Oktober. Kita tulis soal nomor 4. Kita tulis tanggalnya juga, tanggal 4. Di sini masuk pelunasan hutang. Karena hutang itu liabilitas, maka dia berkurang di debit. Hutang, kemudian kita tulis lagi tanggalnya. Karena kita melunasi hutang, berarti kas kita berkurang. Nah, kas kita berkurang di kredit sebesar 26 juta. Nah, di sini kita tulis keterangannya pelunasan hutang. Kita ke nomor selanjutnya. Di sini dari PT Ayam Bebek Konsultan ada data mengenai cicilan piutang. Kita tulis yang nomor 5. Yang pertama ada tanggal 5 bulan 10 tahun 2022. Di sini belum ada cicilan sama sekali. Totalnya 4.500.000. Berarti ini termasuk piutangnya di debit karena piutang itu berada di aset dan dia bertambah di debit. Dan sisanya adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di kredit. Jadi kita tulis dulu tanggalnya, tanggal 5 bulan 10 2022. Sini piutang dan di sini adalah pendapatan jasa. Kita tulis 4.500.000.
Terus keterangannya pendapatan jasa tapi dalam masih bentuk piutang. Jadi orang masih berhutang kepada kita sebagai PT Ayam Bebek Konsultan. Nah, selanjutnya pada tanggal 6 dicicil sebesar 1 juta. Berarti kas kita bertambah 1 juta dan piutang kita berkurang 1 juta. Maka kita tulis dulu tanggalnya. Kas kita bertambah di debit dan piutangnya berkurang di debit sebesar 1 juta. Kita tulis pelunasan hutang. Cicilan piutang. Nah, selanjutnya di tanggal 7 dia melakukan cicilan yang kedua, berarti masih sama seperti yang tanggal 6 tadi. Di sini kas dan di sini piutang sebesar 500.000. Nah, selanjutnya di tanggal 9 masih sama juga. Maka kita tulis lagi kas dan piutang usaha. Dan piutang sebesar 1 juta. Nah, tanggal 10 yang terakhir dia juga mencicil lagi. Jadi masih sama lagi. Kas dan piutang usaha sebesar 2 juta. Berarti utangnya dia sudah lunas karena dia sudah mencicil piutangnya sampai lunas. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada invoice dari Bigo Property untuk PT Ayam Bebek Konsultan. Keterangannya harga sewa bangunan per bulan. Jadi, di sini kita beban sewanya di debit dan hutangnya di kredit. Karena beban sewa itu sifatnya mengurangi ekuitas. Jadi jadi debit dan hutangnya itu di kredit karena dia bertambah di kredit. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini ada beban sewa dengan hutang usaha. Nah, sebesar 30 juta. Hutang sewa bangunan keterangannya. Kita copy lagi. Nah, baru kita ke selanjutnya. Di sini ada kwitansi dari yang PT Bigo dan keterangannya adalah pembayaran biaya ruko mawar di Sempaja. Dan total dibayarnya 30 juta. Berarti di sini PT Ayam Bebek Konsultan sudah melunasi hutangnya yang kemarin. Maka di sini hutangnya berkurang di debit dan kasnya berkurang di kredit. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini ada utang dan di sini ada kas sebesar 30 juta.
Lunasan hutang bangun. Nah, kita ke soal selanjutnya. Di sini ada bukti transfer dari rekening PTBC, rekening ABC PT Ayam Bebek ke rekeningnya Bapak Moya sebesar 1 juta dan keterangannya adalah beban gaji pegawai. Berarti kita tulis dulu tanggalnya 14 Oktober 2022. Karena dia membayar gaji, berarti di sini beban gaji. Karena sifatnya mengurangi ekuitas. Beban gaji dan upah. Dan selanjutnya adalah bank, karena berkurang di bank. Karena bank merupakan aset. Kita tulis sebesar 1 juta. Pembayaran gaji. Nah, nomor selanjutnya juga masih sama. Itu adalah bukti pembayaran melalui bank. Dan di sini dari PT Dugong ke rekening ABC PT Ayam Bebek Konsultan sebesar 4 juta. Ini adalah uang muka pekerjaan November 2022. Berarti di sini kita tulis tanggalnya dulu. Karena dia mentransfer ke PT Ayam Bebek, yang mana kita adalah PT Ayam Bebek, berarti bank kita bertambah. Nah, bertambahnya di debit. Dan juga pendapatan diterima di muka kita juga bertambah. Nah, pendapatan jasa diterima di muka bertambahnya di kredit. Kita tulis 4 juta. Kita tulis keterangannya. Nah, baru kita copy ke bawah. Pendapatan jasa di muka. Kita ke selanjutnya. Di sini ada bukti struk pembayaran tagihan PLN dengan atas nama PT Ayam Bebek. Berarti perusahaan kita membayar PLN yang mana adalah beban utilitas. Dan total yang dibayar sebesar 2.502.500. Jadi kita tulis dulu nomornya dan juga tanggalnya. Di sini tanggal 17. Nah, di sini kita di debitnya ada beban utilitas karena dia sifatnya mengurangi ekuitas dan utilitas dan juga ada kas sebesar 2.502.000. 2.502.500 kita tulis keterangannya pembayaran PLN. Nah, kita ke nomor selanjutnya. Di sini ada bukti pembayaran melalui bank transfer pada tanggal 20 Oktober 2022. Kita tulis dulu tanggalnya. Di sini ke rekening Bu Susanti dari PT Ayam Bebek dan keterangannya adalah pembagian laba dividen. Berarti di sini di debit ada dividen karena dia sifatnya mengurangi ekuitas. Dan berkurangnya di debit. Lalu yang satunya ada bank karena dia kurangnya di kredit.
Kita tulis di sini ada 1 juta. Kita tulis pembagian laba dividen. Nah, sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit lagi. Yang nomor 1, kenapa bisa kas dengan modal? Karena kas ini termasuk aset dan modal ini termasuk ekuitas. Jadi, jika di sini menyetorkan secara tunai, berarti kasnya perusahaan ayam bebek ini bertambah. Sehingga dia ada di debit dan modalnya pun bertambah ada di kredit karena sifatnya menambah ekuitas. Lalu yang nomor 2, kenapa asuransi dibayar di muka ada di debit? Itu karena asuransi dibayar di muka ini termasuk ke dalam aset. Nah, karena belum terpakai, jadi dia juga tidak bisa diakui sebagai beban. Sehingga dia ada di aset dan kasnya juga ada di aset, tetapi dia berkurang karena dia membayar asuransi ini. Nah, makanya kasnya ada di kredit. Selanjutnya ada soal selanjutnya. Ada perlengkapan peralatan dan utang usaha. Karena di sini masih bentuknya invoice, jadi dia belum dibayar. Jadi dia masih dalam bentuk utang usaha. Nah, utang usaha itu jika dia bertambah, dia ada di kredit. Dan perlengkapan peralatan juga jika bertambah ada di debit. Maka dari itu perlengkapan peralatan di debit dan utang usaha di kredit. Nah, untuk yang selanjutnya yang tanggal 4 ini, kenapa utang usahanya ada di debit? Karena di sini sudah bentuknya kwitansi, berarti perusahaan ayam bebek ini sudah melunasi, sehingga utang usaha itu berkurang di debit dan kasnya itu karena dia membayar, berarti dia mengeluarkan kas, sehingga kasnya berkurang di kredit. Nah, kita lanjut. Di sini pada tanggal 5, Senin tanggal 5 juga, itu piutang usaha dan pendapatan jasa. Kenapa disebut piutang usaha? Karena di sini orang berhutang kepada PT Ayam Bebek sehingga dianggap piutang usaha. Nah, piutang usahanya kenapa di debit? Karena piutang ini termasuk asetnya perusahaan. Jika dia bertambah, maka dia bertambah di debit. Nah, untuk pendapatan jasa karena dia ada di ekuitas. Nah, jadi jika dia bertambah pendapatannya, maka dia bertambahnya di kredit. Nah, selanjutnya ada yang cicilan 1, 2, 3, 4 itu termasuk kas dan piutang karena kasnya bertambah di debit dan karena orang membayar piutang berarti piutangnya berkurang dan dia berkurangnya di kredit. Kita lanjut. Nah, di sini ada beban sewa di debit dan utang usaha di kredit. Kenapa dia termasuk utang usaha? Kenapa dia termasuk utang usaha dan beban sewa? Itu karena beban ini sifatnya itu mengurangi ekuitas, sehingga jika dia mengurangi ekuitas, dia masuknya di debit. Dan kenapa utang usahanya di kredit? Karena perusahaan ayam bebek ini dia berhutang dan jika ada hutang, hutang itu bertambahnya di kredit. Kita lanjut. Nah, ini kwitansinya. Tadi kan bentuknya invoice, sekarang kwitansi. Nah, kwitansi pada tanggal 13 Oktober. Nah, berarti tanggal 13 Oktober di sini. Kenapa utang usaha dan kas? Karena di sini PT Ayam Bebek ini udah ngebayar. Jadi utang usahanya kan berkurang. Nah, berkurangnya di akun debit. Sedangkan dia karena dia bayar, kasnya dia itu berkurang. Nah, kasnya berkurang itu ya di kredit. Kita lanjut lagi, tanggal 14 Oktober ada beban gaji pegawai. Nah, beban gaji pegawai itu kenapa di debit? Ya karena tadi beban itu sifatnya mengurangi ekuitas, sehingga jika dia mengurangi ekuitas, dia bertambahnya di debit. Dan kenapa bank di kredit? Karena di sini bank itu juga termasuk aset sama seperti kas. Nah, jika dia membayar orang, berarti uang di perusahaan itu kan berkurang, berarti banknya dia ini berkurang di kredit. Nah, untuk selanjutnya pada tanggal 15 karena di sini dari PT Dugong ke rekening ABC PT Ayam Bebek, jadi aset atau bank di PT Ayam Bebek ini bertambah. Nah, makanya bertambahnya di debit.
Nah, kenapa bisa dibilang pendapatan jasa diterima di muka? Nah, dia ini nih menuliskan uang muka untuk pekerjaan November, sedangkan dia bayarnya 15 Oktober. Berarti dia bayar duluan, padahal belum dikerjakan sama sekali sama ayam bebek, sehingga PT Ayam Bebek ini mendapat, pendapatan jasa diterima di muka. Nah, kenapa dia dikredit? Karena dia tuh udah terima tapi belum dibayar, belum dikerjakan. Nah, makanya dia dikredit. Nah, kita lanjut ke PLN. Ini tanggal 10. Nah, tanggal 17 di sini. Nah, sama seperti yang tadi, karena dia beban, beban itu sifatnya mengurangi ekuitas, makanya dia di debit dan kasnya ada di kredit karena dia membayar. Nah, di sini kan pada tanggal 20 Oktober ada keterangan pembagian laba dividen oleh PT Ayam BP Konsultan atau kita ke rekening Ibu Susanti sebesar 1 juta. Nah, di sini kenapa dividennya bisa ada di debit dan banknya di kredit? Nah, dividennya ini di debit itu karena dia termasuk laba ditahan. Nah, makanya dia ada di debit. Nah, kalau yang bank kan dia ngebayar, jadi berkurang di kredit. Nah, ini cicilan kita keterangannya juga baikin beberapa dulu. Cicilan piutang. Ini maksudnya pelunasan. Aja biar lebih jelas. Nah, selanjutnya saya juga mau ngasih tahu nih tentang invoice yang seperti ini. Nah, invoice ini tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal. Karena apa? Karena di sini tuh tidak ada tanda tangan, berarti sifatnya tidak sah dan tidak perlu dimasukkan ke dalam jurnal. Saya juga mau jelasin lagi ini utang usaha. Utang usaha. Tadi saya ada kesalahan nulisnya utang doang, tapi sekarang udah saya perbaiki jadi utang usaha. Nah, selanjutnya untuk membuat buku besarnya, kita ke insert, pivot table, lalu kita blok jurnalnya, lalu kita pencet ya new worksheet. Nah, setelah pencet, yang kita butuhkan untuk membuat buku besar itu tanggal, debit, kredit, dan akun. Akun di sini. Nah, akunnya kita pindahkan ke filternya. Nah, kita ganti dulu ini menjadi kas saja. Nah, kita ingin mencari saldonya atau sisanya dari kas ini. Maka kita menggunakan ke pivot table ini, baru kita ke field, calculated field, baru kita tulis di sini. Kita tulis dulu, baru di sini kita menggunakan rumus. Jika debit lebih besar dari kredit, maka debit dikurang kredit, jika tidak nol. Oke, lalu kita ke calculated field lagi, ke ini kita tulis as of credit, saldo kredit. Nah, sama juga rumusnya, cuma kebalikannya. Jika kredit lebih besar dari debit, maka kredit kurang debit jika tidak nol. Nah, oke. Nah, ini udah tinggal kita tinggal tulis ini dulu. Kita ganti jadi tanggal. Ini kita tulis debit. Ini kita tulis kredit. Kita tulis saldo debit. Saldo kredit. Nah, ini kita tinggal paste saja ke copy dan
paste saja seperti ini. Kita ganti sini bank. Nah, baru kita copy lagi, kita paste lagi di sini. Kita ganti piutang usaha dan nah, ini setelah tadi saya sudah copy dan paste dan sudah saya ganti akun-akunnya. Nah, yang 8E ini kita tinggal geser sedikit saja. Nah, seperti ini jadi muncul angkanya. Nah, udah. Ini sudah semua dari peralatan utang, pendapatan jasa diterima di muka, dan lainnya sudah. Sekarang kita ingin membuat neraca saldonya. Nah, untuk membuat neraca saldo, kita tinggal klik kanan atau pencet menggunakan dua jari, lalu kita move or copy, kita pencet. Nah, kita pencet yang create a copy. Nah, oke. Nah, setelah sudah seperti ini, kita ganti namanya menjadi neraca saldo. Lalu kita pindahkan neraca saldonya ke sebelah buku besar. Sisanya seperti ini kita hapus saja karena ini tidak dipakai. Nah, kita hapus. Nah, sisa yang ini. Untuk neraca saldo sebenarnya sama saja dengan buku besar, tetapi perbedaannya ada di akunnya. Akunnya kita taruh di atas tanggal. Nah, di sini kita select semua kecuali yang kosong karena mengganggu estetika, dan yang blank juga kita kosongin. Lalu sudah jadi seperti ini, kita tinggal pencet aja ditutup. Nah, sudah jadi neraca saldonya. Karena kita butuhkan cuma saldo debit dan kredit, jadi di sini kita hide saja. Kita hide. Nah, sisa saldo debit dan saldo kredit. Nah, kita hitung apakah balance atau tidak menggunakan rumus sum. Lalu kita blok sini. Nah, kita menggunakan rumus sum lagi. Nah, ternyata balance. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.